Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-khamisu at-tartilu. Yang kelima adab membaca Quran ialah tartil. Wal mustahabbu fi hayatil Qur'an. Tartil itu sangat disunahkan di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Li'anna sanubayyinu anna maqsuda minal qiraati, karena kami akan menjelaskan bahwasanya maksud daripada bacaan itu adalah tafakur. Jadi karena tujuannya baca kan mikir gitu, maka sunnahnya tartil. Wa tartilu mu'inun alaihi, sedangkan membaca tartil itu membantu kita berpikir. Ini bagi yang paham dan nggak paham Al-Quran, ini sunnah tartil. Itu. Ini yang Nabi lihat oleh sahabat, ya, dilihat sama sahabat. Nabi itu membaca Al-Quran dengan tartil. Wasu'ila mujahidun an rajulaini, atau wasala mujahidun an rajulaini dakhala fi sholati fakana qiyamuhuma wahidan illa inna ahadahuma qara baqara faqata wal akhar Qur'an kullu faqala huma fil ajri sawa. Ulama yang namanya Syekh Mujahid itu, ya, dia melihat ada dua orang sholatnya berdiri, yang satu baca surah Al-Baqarah, yang satu baca Quran semuanya, gitu. Nah, kata Syekh Mujahid, itu pahalanya sama. Jadi baca Al-Quran surah Baqarah pakai tartil sama baca Al-Quran, ya, itu sama aja. Jadi mau baca satu surah, mau baca satu kali hatam, itu dalam rakaat sholat, pahalanya sama. Jadi yang bikin beda itu mesti kan banyakan yang hatam mestinya. Nah, yang bikin beda itu kalau bacanya cuma dikit kan jadi tartil. Jadi tartil itu ada nilai lebih. Nah, jadi wa'lam anna tartila mustahabun lali mujarrad tadabburi. Tartil itu disunahkan, ya, walaupun tanpa apa? Tanpa tadabbur, karena nggak paham maknanya. Fa'inal ajamiyah, karena orang ajam, bukan orang Arab, itu kan alladzi la yafhamu mana Al-Quran, yang tidak paham mana Al-Quran itu yustahabul lahu fil qiraah. Disunahkan juga, ya, membaca Al-Quran itu tartil wa ta'uddah, tartil dan tenang, gitu. Mau orang Arab, mau paham, mau nggak paham, itu sunnahnya baca Quran itu tenang, tartil. Li'anna dzalika aqrabu ila tauqiri wal ihtiram, karena membaca tartil itu lebih dekat menghormati Al-Quran dan ihtiram kepada Al-Quran. Jadi kalau baca buru-buru itu kayak seolah nggak menghormatin. Itu kurang hormat katanya. Wa asyadu ta'thiran fil qalbi, ya, minal hadramati wal isti'jali, dan tartil itu lebih cepat memberi bekas di dalam hati ketimbang hadromah. Hadromah itu ngomong cepat, ngaco, atau wal istijal. Nah, jadi fadilah yang kelima itu, atau adab yang kelima itu, kalau baca Quran usahakan tartil. Ya. Sekarang fadilah yang keenam, al-buka'u, menangis. Jadi al-buka'u mustahabun ma'akirati, menangis, buka itu, ya, mustahabun, disunahkan ma'akirati, bersama qiraah. Jadi boleh kita menangis baca Quran, ya. Misalnya Bang Ipul nih baca Quran atau dengerin tarawih, nangis. Kenapa Pul? Paham maknanya? Enggak, karena gue nggak paham, gue nangis. Gitu. Itu sunnah. Ya, orang nangis kan paham, ya, kayak Imam Mekah itu nangis baca Quran karena paham.
Nah, kita nangis karena nggak paham, nangis. Itu dapat pahala. Sunnah. Dari mana dalilnya? Kita lihat nih ya. Utul Quran wabeku fa'ilam tabeku fatabakau. Baca Al-Quran dan menangislah. Fa'ilam tabeku, apabila engkau tidak bisa nangis, fatabakau, maka menangis. Maknanya apa? Ya nangis karena engkau nggak bisa nangis. Apa sebab? Karena mendengar Al-Quran kita tidak menangis, itu adalah musibah yang besar. Jadi kita tangisin kenapa Al-Quran kita punya kalau kita nggak paham. Nah, nangisnya di situ. Gitu. Jadi kan kagak ngerti, nangis, dapat pahala. Jadi bukan ngeledek-ledekan. Lu kenapa baca Quran nangis? Kayak paham aja. Karena gue nggak paham, gue nangis. Begitu. Itu kata Nabi. Qala Shalih Al-Muri, berkata Imam Shalih atau ulama yang ulama namanya Shalih Al-Muri. Nah, ini beliau ini qara'tul Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku membaca Al-Qur'an ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu sedang tidur. Jadi dia ngimpi ketemu sama Nabi, dia baca Quran di hadapan Nabi. Orang dulu begitu ngimpinya. Faqala li, maka berkata Nabi kepada saya, bersabda Nabi kepada saya, ya Shalih hadhil qiraah. Wahai Shalih, ini betul bacaannya. Fa'ainal buka'u, tangisannya mana? Gitu. Nabi tanyain, tangisannya mana? Lu baca-baca doang, gak ada hal gitu sedih atau gimana? Hambar aja lu baca Quran. Begitu. Fa'ilam tabki ainu ahadikum falyabki qalbahu. Kalau memang engkau tidak menangis dengan matamu, maka menangislah dengan hatimu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana nuzila bihuznin fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Kata Nabi dalam sabdanya, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan kesedihan. Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka bersedihlah. Ingat dulu kejadian gimana waktu Al-Quran turun itu. Ya. Ya, jadi di sini dikatakan ya, jadi faqdul husni wal buka, tidak adanya nangis, tidak adanya sedih dan nangis di dalam membaca Quran, fa inna dzalika a'dhamul masaib, karena demikian itu paling besarnya musibah. Musibah apa yang pernah kau alami? Yang paling besar itu lu dengar Al-Quran, lu baca Quran kagak nangis, itu musibah yang paling besar. Gitu. Ambar aja gitu ya. Itu fadilahnya, apa namanya, adabnya baca Quran. Nah, insya Allah di sini dibahas masalah tentang sujud tilawah ya. Dan Nabi pun di sini ngasih doa, Allahumma ja'alni minal baqina ilaika al khashyina laka. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menangis menujumu dan orang yang khusyuk kepadamu. Itu doa Nabi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa bizidna ilman warzuqna fahma. Nah, insya Allah besok kita akan bahas masalah baca Quran dikencengin suaranya boleh apa enggak. Kita di rumah nih, atau di masjid, ya, atau bertetangga, kita baca kencang, Bismillahirrahmanirrahim, boleh apa enggak itu? Itu riya apa enggak itu? Wallah, besok kita bahas.